Game is happiness. Game is my life. Game is opportunity and also my future career. Sobat Kompas TV, tadi kita sudah dengar kata mereka soal game itu apa sih untuk mereka. Nah, tadi yang saya tanyakan juga adalah representasi dari para perempuan, baik itu penikmat maupun pembuat game. Nah, kira-kira penasaran gak sih kenapa saya memilih representasi perempuan? Ya, karena industri game masih stigmanya itu didominasi oleh laki-laki. Tapi apakah masih demikian? Apakah masih berjalan sampai sekarang industri game itu masih penuh laki-laki aja? Kita langsung tanya ke mereka, representasi perempuan di dalam industri game. Women in Games. Let's see. Halo, namaku Tirza dari Renala Games. Sekarang lagi fokus mendevelop game PC. Kita punya project House of Everlast yang akan rilis di November nanti, semoga. Terus kita juga ada project baru yang lagi cari funding. Women in Game ini menurutku sudah banyak berkembang, terutama paling berasa itu dari IGDX tahun lalu. Itu ada Women in Game Leader Summit, kayak meresmikan gitu Women in Game. Terus aku join di komunitasnya sampai sekarang dan seru sih, menambah teman banget. Terus perempuan itu juga punya talent dan bisa kok berkembang di dunia game dan bisa nggak kalah sama yang lain. Jadi dari kecil itu aku sudah main game, dikenalin sama papaku. Terus waktu mau cari kuliah, aku tuh bingung mau kerja apa, mau bidang apa. Terus ada yang pameran bilang, oh ini kuliah sistem informasi bisa buat game. Nah, jadi tertarik dari situ. Tapi waktu kuliah nggak diajarin buat game sama sekali. Jadi waktu lulus aku sempat lupa kalau sebenarnya aku pengen mau buat game. Terus setelah 1 tahun aku spend waktu untuk mendalami game development. Terus terjun ke komunitas dan akhirnya ketemu tim yang cocok sama. Kok inspiratif? Wah, Bu Riris sih dari Game Changer. Kan Bu Riris itu beliau udah umur 50-60 tapi masih aktif banget dan main game. Jadi udah nggak terbatas gender, nggak terbatas umur. Keren menurutku. Kalau untuk tantangan, aku pribadi nggak pernah mengalami tantangan. Maksudnya kalau as perempuan itu belum pernah mengalami tantangan yang karena gender, tapi banyak dari teman-teman lain yang cerita tentang tantangan mereka. Dan itu memang perlu banget komunitas women in game untuk kayak mengencourage mereka supaya jangan berkecil hati, ayo kita dukung. Dan women in game juga buat ruang lingkup aman untuk melindungi kita. Jadi aku ada ikut tahun lalu, aku ada ikut bootcamp. Nah kebetulan saya dapat scholarship di sana, internship jatuhnya. Nah project final kita itu game. Tapi waktu lagi saya melakukan project game tersebut, jadi waktu lagi saya final itu saya kebetulan kena stroke. Jadi maaf nih kalau ngomongnya juga masih agak ini ya. Jadi kena stroke itu di September 2023. Nah jadi akhirnya nggak maksimal untuk ngerjain gamenya kayak gitu. Walaupun gamenya jadi, tapi sebagian besar temanku yang bantu ngerjain gitu. Jadi kayak ada perasaan, ya gue belum selesai nih gitu kan. Terus akhirnya aku pikir aku mau jajalah masuk ke industri game, karena kan betul memang benar-benar belum menyentuh sama sekali di dunia game industri kan kayak gitu. Jadi terus aku pikir gimana ya caranya kalau aku mulai belajar tentang game, karena kan selama ini otodidak nih dari YouTube, dari segala macam kayak gitu, sampai Google Play Unity buka program. Dan aku pikir ya udah, why not coba sertifikasi, dapat pelatihan kayak gitu. Ya udah, itu yang aku lakukan sampai sekarang. Women in Tech itu memang bukan hanya di game sih, jadi di dunia teknologi terutama ya, kebanyakan teknologi selalu diasumsikan itu mainan laki-laki. Contoh profesi programmer kan mostly cowok gitu kan, back end segala macam. Tapi saya ngelihatnya udah banyak program sekarang dari Google sendiri udah ada Women in Tech gitu ya, yang ngasih kesempatan buat cewek-cewek untuk belajar coding kayak gitu. Karena buat sebagian orang, saya sebagai perempuan tuh mikirnya adalah belajar coding itu susah. Kalau di mata saya sebenarnya belajar coding nggak ada jauh bedanya dengan kita belajar masak kayak gitu, karena kita ada panduan kan, resep kan. Nah di coding juga sama kayak gitu, kayak kita belajar programming itu ada panduan, ada dokumentasi, ada segala macam. Nah kita tinggal ngikutin
Cuman mungkin di sini yang di highlight adalah logika. Logika itu bukan kayak kita belajar ngitung 1 tambah 1, bukan kayak gitu, tapi gimana kita cara berpikir, memecahkan masalah itu bisa dilatih ya. Maksudnya dalam artian kalau cewek ingin belajar coding, dan saya nganggapnya coding itu bisa ngebantu kita untuk mempelajari hidup yang lebih baik. Karena dulu pernah ada program dari Backcraft namanya Coding Mom, dan kebetulan saya mentor gitu ya. Saya ngeliat ya ibu-ibu yang mereka backgroundnya cuma SD, SMP di Palu, baru korban kena tsunami gitu ya, dan mereka belajar bikin web kayak gitu. Pemerintah fasilitasi untuk belajar bikin web sambil bawa anaknya. Dan kalau kita dengar mereka cerita ya, saya nggak punya laptopnya hanyut di bawah laut gitu, maksudnya di bawah arus gitu. Tapi mereka punya semangat untuk belajar. Nah itu yang kita mesti kejar sih kalau misalnya ingin mengubah stigma perempuan di dunia teknologi sih. Gitu sih kalau menurutku gitu. Aku perempuan kan ya, jadi aku punya juga siklus menstruasi yang kita mut-mutan tiap bulan gitu kan, ada upside down ya gitu. Tapi itu kita latih. Nah dengan coding sebenarnya itu kita belajar terstruktur, karena kan coding ngebantu kita terstruktur nih. Setiap ada problem nggak langsung kita beresin dengan emosi, enggak, kita harus stay down, kita calm, kita mikir gimana caranya saya nyelesain ini kayak gitu. Itu sebenarnya bisa buat ngelatih kita sebenarnya untuk ngadepin problem kita sehari-hari. Saya belajar banyak dari orang-orang yang datang ke sini, mereka pengalamannya kayak gimana. Mentor-mentor yang kemarin di IGDX juga kalau mereka sharing ilmunya, sharing pengalamannya, itu yang saya pelajarin kayak gitu. Saya kayak punya hope gitu dengan adanya Google Play Unity ini, ya setidaknya ngebantu buat saya nge-boost keyakinan saya. Oh ya, saya yakin saya bisa jalanin di ranah game industry ya. Saya mikirnya gitu ya. Walaupun mungkin saya belum kenal apa-apa atau saya belum punya apa-apa gitu. Jadi baru punya cuma sertifikat doang gitu jatuhnya. Kayak gitu sih. Pengalaman yang nggak bisa dibeli sih Kak, kalau menurut saya gitu ya. Dengan satu saya dibayarin ke Bali, terus kita graduation bareng segala macam kayak gitu ya. Kita belajar dari teman-teman yang mungkin lebih muda dari saya gitu ya. Itu suatu experience yang nggak bakal bisa kebeli sih kayak gitu. Itu yang menurut saya ya, itu yang bakal memompa saya, oh ya gue pasti bisa jauh baik lagi gitu. Itu kita mulai stop define diri kita mau jadi apa, ikuti kata hati aja, kita mau ngapain gitu, kita mau ngapain. Kalau kita memang menyukai sesuatu ya udah, kalau kita cuma suka yang masak ya udah masak, kita selesai, kita bikin itu jadi sesuatu yang jadi kayak apa ya, shine-nya kita lah gitu. Jadi sesuatu yang bikin kita jadi bersinar gitu. Kalau kita suka coding ya udah go ahead, kita mau peduli bilang tahu coding nggak bisa merit gitu misalnya gitu, dan jangan mikirin kayak gitu. Jadi jalanin aja yang kita suka, dan itu jadi powernya kita gitu. Jadi bisa ngebantu kita di masa depan saat kita nggak, mohon maaf nih, saat kita nggak punya apa-apa, miskin, bisa jatuh miskin atau apa gitu. Saya rasa skill kita itu nggak bakal bohong sama kita gitu, bisa bikin kita hidup lah kayak gitu. Ini opportunity yang sangat besar untuk saya, karena saya sangat memiliki passion yang besar untuk game dev, dan saya coba ikut join saja, dan untungnya saya berhasil, dan tidak saya duga pun saya memperoleh top score ya. Sebenarnya saya ingin sekali itu ya ajak teman-teman saya untuk ikut buat game juga ya, dan sebenarnya kebanyakan teman saya itu juga cewek, tapi mereka semua itu tidak ada ketertarikan sama game dev. Jadi untungnya saya mampu kesini, saya ketemu dengan beberapa orang lain, ya, beberapa cewek yang memiliki interest yang sama dengan saya. Tadi mereka kayak saling menyemangatin, kayak selamat. Mungkin kedepannya itu kita bisa mungkin bekerja sama dan mungkin saling memperkenalkan pada proyek-proyek baru. Ya, saya lihat di luar negeri sih makin banyak wanita yang itu ya buat game. Terus aku lihat di sosial media juga ada banyak indie game developer itu wanita, dan aku lihat gamenya itu bagus sekali. Dan aku juga pengen mau buat game biar saya bisa jadi mereka juga. Nah, ini saya ambil kutipan dari buku yang saya pernah baca. Itu dia mengatakan get scared later. Nah, jadi kita kalau ingin mengerjakan sesuatu itu kita tidak boleh takut. Karena jika kita takut itu kita tidak akan pernah maju. Kalau yang berdampak itu papaku. Karena dia yang ngajarin aku main game kan dari awal, dan waktu aku bilang mau terjun di dunia game, yang paling suportif itu papa. Terus bahkan dia mention kalau waktu pensiun nanti mau bantu buat game nggak, mau buat story gitu. Terus mungkin yang kedua Renala Games sih, kalau nggak ada Renala Games nggak ada Tirza hari ini. Saya juga masih nganggap diri saya noob sebenarnya ya, nggak keren-keren banget masuk ke mana, ke unicorn atau apa kayak gitu. Cuman sekarang kalau yang saya lihat
program yang dilakukan sama pemerintah, Google dan lain-lain, brand-brand lain gitu ya, brand teknologi, perusahaan-perusahaan teknologi lain, itu kayak cukup mendulukan perempuan ya. Bahkan kalau nggak salah scholarship buat perempuan itu banyak. Jadi menurut saya sih sebenarnya balik lagi ke kita sih. Maksudnya secara pribadi perempuan, kalau kita tanya, Mbak mau nggak belajar coding? Ah susah, gue nggak bisa matematika, gue gini kan. Nah itu balik lagi ke diri sendiri sebenarnya. Punya faith nggak atau kita trust nggak yang kita pelajarin itu bakal bisa ngasih sesuatu buat diri kita di masa depan. Itu sih yang pikir gitu. Jadi itu pilihan Mbak kalau sebenarnya. Kalau kita mau keluar dari stigma ya kita yang harus keluar dari stigma. Jadi nggak bisa nunggu orang lain mari kita keluar dari stigma itu sih. Paling saya inginkan itu membuat studio saya sendiri ya. Tapi tentu saja sebelum saya membuat studio saya sendiri, saya harus belajar dulu tentang studio lokal di sini lah. Dan kedepannya mungkin saya juga pengen coba kerja di luar negeri seperti Bandai Namco. Awalnya itu saya juga pikir kalau bisa kerja di Bandai Namco itu sangat luar biasa. Ya sahabat Kompas TV, prestasi Tirza, Julie, hingga Vanessa sebagai game developer menjadi bukti kalau industri game di tanah air terus bertumbuh, menuju arah yang lebih baik dan inklusif bagi semua orang.